Teori Kriminologi. Topik ke-49 dari 75 topik. Teori aktivitas rutin dalam kriminologi. Teori aktivitas rutin. Teori aktivitas rutin menunjukkan bahwa jika kita akan mempelajari kejahatan, maka kita harus mempertimbangkan 3 elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan. 1. Pelaku yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan. 2. Adanya sasaran yang cocok. 3. Ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap, seperti masyarakat ketetanggaan yang siap siaga, dan sistem alarm untuk mencegah kejahatan. Premis dari teori ini adalah bahwa aktivitas-aktivitas rutin keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola viktimisasi. Dengan demikian, cara yang lebih efektif dalam hal mencegah kejahatan adalah mengatur penurunan dan penyaluran hasrat-hasrat manusiawi sehingga pelaku kejahatan dan target kejahatan jarang bertemu di daerah yang tidak ada penjagaan. Aktivitas rutin adalah pergerakan yang berlangsung terus-menerus dan wajar dilakukan, seperti aktivitas-aktivitas pekerjaan dan waktu luang, yang dilakukan karena termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebanyakan dari aktivitas-aktivitas seperti ini muncul dan dilakukan di luar rumah, tempat di mana para pelaku aktivitas tersebut mempunyai kemungkinan yang besar untuk berinteraksi dengan pelaku kejahatan. Hal yang sangat terkait dengan teori aktivitas rutin adalah pendekatan gaya hidup. Teori ini berasumsi bahwa kelompok-kelompok sosial dengan karakteristik umum, seperti kelompok muda usia, laki-laki, orang miskin, bujangan atau kelompok etnis minoritas, mempunyai role expectations tertentu yang dapat meningkatkan kecenderungan mereka mengalami viktimisasi. Perbedaan-perbedaan dalam gaya hidup dapat juga menyebabkan distribusi yang tidak sama dalam tingkat viktimisasi. Sebagai contoh, menghabiskan waktu di tempat-tempat umum, khususnya pada malam hari, berhubungan dengan viktimisasi, dan orang-orang dengan gaya hidup yang sama sangat mungkin bertemu pada tempat dan waktu yang sama. Dengan demikian, kemungkinan viktimisasi adalah terkait dengan tingkat di mana korban dan pelaku kejahatan membagi bersama karakteristik demografis mereka. Perbedaan-perbedaan dalam gaya hidup dapat juga menyebabkan distribusi yang tidak sama dalam tingkat viktimisasi. Beberapa anak muda yang suka menghabiskan waktunya untuk kumpul-kumpul malam di diskotik, kini dikenal dengan istilah dugem. Tentunya secara tidak langsung mereka akan relatif bersentuhan dengan gaya hidup yang terkait dengan aktivitas mereka tersebut. Bersenang-senang hingga malam, berjoget dan bercengkrama mengharuskan mereka untuk memiliki stamina yang bagus, tidak mudah capek atau mengantuk. Keharusan yang demikian kemudian menjadikan mereka rentan dengan penggunaan minuman keras dan atau obat-obatan, ekstasi misalnya, yang memang marak tersedia di tempat tersebut. Sebagai contoh lain adalah pria dan wanita penganut hidup ala sosialita, yang tidak mau ketinggalan mode, baik dalam berpakaian hingga pada persoalan kendaraan maupun peralatan elektronik, bahkan tidak sedikit dari kalangan sosialita jet set tersebut memiliki kegemaran untuk operasi plastik berkali-kali atas nama penampilan, yang rela melakukan apapun demi gaya hidup sekaligus prestise. Demikianlah, suatu gaya hidup tertentu memang menjadikan penganut gaya hidup tersebut menjadi rentan sebagai korban, viktimisasi, dari segala perilaku jahat atau penyimpangan tertentu pula. Asumsi lainnya dari teori aktivitas rutin, juga teori gaya hidup, ini adalah bahwa individu yang menghabiskan waktunya lebih banyak di luar rumah mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kejahatan. Cohen dan Felson, 1979, menunjukkan bahwa dilakukannya aktivitas yang jauh dari rumah sangat terkait dengan bertambahnya tingkat kejahatan seperti pembunuhan, perkosaan, penyerangan atau penganiayaan, penodongan, dan pencurian. Dari salah satu penelitian tentang korelasi antara frekuensi berada di luar rumah dengan viktimisasi terungkap bahwa para bujangan, laki-laki yang belum menikah, lebih banyak menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan laki-laki yang sudah menikah. Mengapa demikian? Ternyata bagi laki-laki yang sudah menikah akan cenderung lebih cepat pulang ke rumah karena ditunggu oleh istri dan anak-anak mereka. Sedangkan bagi laki-laki yang belum menikah akan merasa mempunyai kebebasan untuk tidak cepat-cepat pulang ke rumah sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan. Lebih lama berada di jalanan atau di luar rumah itulah yang menyebabkan mereka lebih rentan mengalami viktimisasi atas kejahatan-kejahatan tertentu, misalnya penodongan, pencopetan, penganiayaan, dan sebagainya. Teori aktivitas rutin menyediakan suatu pengertian yang mendalam dan sederhana ke dalam penyebab permasalahan kejahatan. Pada intinya adalah gagasan di mana di dalam ketidakhadiran dari kendali yang efektif, pelanggar akan mencoba menangkap target yang menarik dirinya. Untuk melakukan suatu kejahatan, seorang pelanggar yang termotivasi harus datang pada tempat yang sama sebagai suatu target menarik. Bagi kejahatan terhadap harta benda atau kepemilikan, target adalah suatu hal atau suatu objek.
Bagi kejahatan personal, targetnya adalah orang. Jika suatu target yang menarik tidak pernah ada di dalam tempat yang sama sebagai hal yang memotivasi pelanggar, maka target tersebut tidak akan diambil, dirusakkan, atau diserang. Hal ini juga akan terjadi jika ada petugas atau pihak-pihak lain yang mengawasi hadir karena mereka akan dapat mencegah kejahatan. Jika pengontrol tidak ada, atau ada tetapi tidak berdaya cegah, maka kejahatan akan mungkin terjadi. Pertama, mempertimbangkan orang yang berpengaruh di dalam hidup pelanggar potensial. Di dalam kasus pelaku potensial muda usia, orang tua, famili atau keluarga dekat, saudara kandung, kelompok panutan, para guru, pelatih, dan individu lainnya yang ditempatkan dengan cara yang sama. Di dalam kasus pelaku potensial dewasa, orang-orang yang berpengaruh ini dapat meliputi teman atau mitra karib, sahabat karib, famili atau keluarga, dan kadang-kadang anak-anak mereka. Orang-orang tersebut disebut handlers di dalam teori aktivitas rutin. Kejahatan akan berlangsung jika handlers tidak ada, lemah, atau jahat. Berikutnya, mempertimbangkan target atau korban. Penjaga atau pengawas berusaha untuk melindungi target dari pencurian dan kerusakan dan korban potensial dari serangan dan sergapan. Penjaga atau pengawas formal meliputi polisi, petugas keamanan, dan orang yang lain yang pekerjaannya memang akan melindungi hak milik dan orang dari kejahatan. Penjaga atau pengawas informal meliputi tetangga, para teman, dan orang yang lain yang secara kebetulan di dalam tempat yang sama dengan target yang menarik itu. Orang tua, para guru, panutan, dan orang lain yang dekat dengan korban potensial adalah juga penjaga atau pengawas yang potensial. Suatu target dengan suatu penjaga atau pengawas yang efektif adalah lebih sedikit nampaknya akan diserang oleh suatu pelanggar potensial dibanding suatu target tanpa suatu penjaga atau pengawas. Jika penjaga atau pengawas tidak ada, lemah, atau tidak jujur, maka target tidak akan terlindungi dengan baik. Akhirnya, mempertimbangkan tempat. Seseorang sebenarnya memiliki tiap-tiap penempatannya dan kepemilikannya dan menganugerahkan hak-hak tertentu untuk mengatur akses kepada lokasi dan perilaku orang yang menggunakan lokasi itu. Pemilik dan bagian dari pemilik, misalnya karyawan, memelihara tempat dan orang-orang yang menggunakan tempat itu. Pemilik dan karyawan mereka disebut para manajer tempat. Manajer tempat mengendalikan perilaku dari pelanggar dan korban potensial. Contoh manajer tempat meliputi pedagang, pengawal renang, penjaga arena parkir, para pekerja rekreasi dan taman, portir, dan pengelola motel. Di hadapan suatu manajer tempat yang efektif, kejahatan mungkin lebih kecil terjadi dibandingkan jika manajer tersebut tidak ada, lemah atau jahat. Semua orang di dalam teori ini menggunakan perkakas untuk membantu memenuhi kejahatannya atau pengendalian sasaran hasil kejahatannya. Perkakas yang digunakan oleh anggota geng bisa saja mencakup kaleng cat percikan, senjata, dan mobil. Pelanggar tanpa akses ke perkakas nampaknya akan lebih sukar untuk melepaskan diri dari handlers, memasuki tempat yang tidak sah, dan memperdaya korban, penjaga atau pengawas, dan para manajer tempat. Penjaga atau pengawas dapat menggunakan cahaya atau penerangan untuk meningkatkan pengawasan, mengukir alat untuk menandai hak milik, dan alat lain untuk membantu mengurangi kesempatan penipuan. Para manajer tempat dapat menggunakan gerbang, pagar, tanda dan perkakas lain untuk mengatur perilaku orang-orang. Dengan perkakas yang efektif, handlers, korban, penjaga atau pengawas, dan para manajer akan mempunyai suatu kesempatan untuk menjaga kejahatan untuk tidak terjadi. Pendapat lain tentang alasan yang mendasari teori aktivitas rutin adalah bahwa terdapat berbagai macam perbedaan sosial di dalam masyarakat konvensional yang menyebabkan meningkatnya peluang terjadinya kejahatan. Kita ambil contoh, pencuri akan lebih suka mencuri barang-barang yang ringan, mudah diangkat dan mudah pula dijual, misalnya uang, perhiasan dan peralatan elektronik tertentu, daripada mencuri barang-barang yang berat dan tidak mudah diangkat, misalnya AC, mesin cuci, dan sebagainya. Pencuri akan tahu bahwa hampir setiap rumah mempunyai AC dan mesin cuci, dalam pengertian bahwa rumah yang akan menjadi target pencurian adalah rumah dari keluarga kelas menengah ke atas, tetapi tidak semua rumah dari keluarga kelas menengah ke atas tersebut juga memiliki perhiasan yang banyak atau uang tunai yang juga banyak. Para pencuri kemudian akan lebih suka menargetkan rumah dari keluarga menengah ke atas yang memiliki perhiasan yang banyak, atau uang tunai yang juga banyak. Perbedaan pemilikan perhiasan yang banyak atau uang tunai yang juga banyak yang tersimpan di rumah adalah suatu bukti adanya perbedaan sosial, paling tidak perbedaan cara mengkonsumsi barang dan cara penyimpanan uang di antara keluarga dalam kelas menengah ke atas. Dengan memandang pada berbagai perbedaan sosial di dalam aktivitas rutin, maka Cohen, Felson dan rekan kerjanya
lebih menitik beratkan pada pentingnya mempelajari perbedaan sosial yang terkait dengan status dan aktivitas keluarga dalam hubungannya dengan peluang terjadinya kejahatan. Ada beberapa hal yang terkait dengan status dan aktivitas keluarga yang diasumsikan oleh mereka dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan yang menimpa para keluarga tersebut. Pertama, keluarga tunggal, keluarga yang hanya terdiri dari satu orang saja, misalnya seorang kakek atau nenek yang hidup sendiri, akan lebih rentan menjadi korban kejahatan tertentu, misalnya pencurian atau perampokan. Kedua, para keluarga yang seringkali membutuhkan dan kemudian membeli barang-barang berharga sehingga memiliki daya tarik untuk dicuri atau dirampok. Ketiga, keluarga di mana aktivitas anggotanya meningkat di luar aktivitas keluarga akan menurunkan tingkat perlindungan diri sehingga rentan menjadi korban kejahatan tertentu. Keempat, extended family menjadikan keluarga tersebut mempunyai perlindungan diri yang lebih besar dibanding nuclear family, karena anggota rumah tangganya lebih banyak dan dapat lebih saling menjaga satu sama lainnya. Itulah materi ke-49 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.